Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar Gereja Penil Surabaya dan Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Kita akan sama-sama mendapat berkat dari jadwal pembacaan Gemar kita. Salah satunya terambil dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjuk suaramu kepada kepandaian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 1 sampai ketiga ini mendorong untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menerima pengajaran dari kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan mencari hikmat Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ayat ini menegaskan betapa pentingnya mendengar, betapa pentingnya memahami, dan betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Ayat yang kita baca ini menekankan bahwa memang sangat penting kita boleh mendengar firman Tuhan, kemudian kita terus menggalinya, kita bisa memahami firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Hal ini akan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita. Di ayat yang keempat dan kelima dalam pembacaan kita di sini berkata, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima perhatikan, maka engkau akan beroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita mendengar firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, mengejarnya, mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Berarti sungguh-sungguh berusaha untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi merenungkannya siang dan malam. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh. Amsal ini mengajarkan kita supaya kita benar-benar berusaha sungguh-sungguh mengenal akan firman Tuhan. Kita benar-benar sungguh-sungguh mendengar dengan fokus, kemudian merenungkannya di dalam hati kita. Jadi saat kita beribadah kepada Tuhan, saat firman Tuhan disampaikan, mari fokus. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Pikiran kita tetap benar-benar tertuju kepada firman Tuhan. Telinga kita benar-benar condong untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi berusaha memahami apa maksud dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi mari kita boleh berusaha dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kita mengejar harta yang terpendam, seperti mencari barang berharga, perak atau emas. Benar-benar fokus supaya kita boleh mendapat berkat. Seperti yang dikatakan di ayat yang kelima,
maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Kita akan bisa berperilaku dengan benar. Kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam nats pembacaan kita ini masih di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-9, kita akan sama-sama melihat. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi ini manfaat saat kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kita berusaha memahami tentang firman Tuhan, dan saat kita merenungkan firman Tuhan itu di dalam hati kita, maka kita akan mengerti tentang kebenaran. Kita akan mengerti tentang keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi manfaat memperhatikan firman Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu yang membimbing kita kepada jalan kebenaran. Tuhan berjanji akan menjadi perisai bagi setiap orang yang hidup benar. Saat kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita memahaminya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita, melakukannya di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang benar. Kita akan berperilaku jujur, kita akan berperilaku adil. Maka ayat 7 dan 8, ia akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Luar biasa janji Tuhan itu. Tuhan akan menjadi perisai bagi orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga karakternya semakin hari diubah menjadi karakter seperti Kristus. Maka Tuhan akan melindungi dan menjaga orang-orang yang mencari dengan sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini mengajarkan bahwa kunci untuk hidup yang bijaksana dan diberkati adalah dengan menerima firman Tuhan, mencari hikmat Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi mari kita terus bergemar, renungkan firman Tuhan itu setiap hari, dan kita berusaha menjadi pelaku firman, mendengar, memahami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi perisai kita dan akan memberkati setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar untuk benar-benar fokus saat kami mendengar firman Tuhan. Kami benar-benar mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami merenungkannya di dalam hati kami dan kami berusaha untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus menuntun kehidupan kami sehingga semakin hari firman Tuhan itu boleh membentuk karakter kami menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas dan terus berusaha untuk selalu bergemar, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan menjadi perisai di dalam kehidupan kita dan memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.